wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Intan Listiana, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 1862150197 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai peranan Artificial Intelligence. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas materi mengenai peranan Artificial Intelligence dalam dunia pendidikan. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, dari gambar tersebut, apa yang ada di pikiran teman-teman mengenai peranan Artificial Intelligence dalam bidang pendidikan? Yuk kita review ulang apa itu Artificial Intelligence dan siapa ya yang menemukan Artificial Intelligence pertama kali? Istilah Artificial Intelligence atau AI pertama kali dikenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy dari MIT. Artificial Intelligence atau AI menurut John McCarthy merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. AI adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, atau aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas, layaknya seperti manusia. Melalui berbagai pengertian Artificial Intelligence, menurut sejumlah ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teknologi ini adalah kecerdasan manusia yang dimodelkan ke dalam perangkat atau sistem komputer agar bisa menjalankan aktivitas seperti yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya teknologi ini diharapkan manusia bisa lebih mudah dalam menjalankan satu aktivitas dan aktivitas lainnya. Sebab perangkat komputer sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa melakukan pekerjaan yang umumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan Artificial Intelligence merupakan perkembangan teknologi robotik di mana kemampuan pengambilan keputusan dapat menyerupai pola pikir manusia. Lalu, bagaimana penerapan Artificial Intelligence ini di dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan, AI bisa berperan dalam banyak aspek seperti yang dikatakan oleh Direktur Seameo et al. Agnes yang meyakini AI dapat mempermudah kinerja guru. Kecerdasan buatan merupakan bagian utama dari perkembangan teknologi pendidikan. Hal ini tentu saja memiliki implikasi yang pasti bagi masa depan kehidupan manusia. Artificial Intelligence dapat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran, melakukan asesmen, memberikan umpan balik pembelajaran dalam kegiatan mengajar yang diadakan di sekolah, serta pembelajaran yang lebih cerdas. Pendiri Microsoft, Bill Gates sendiri merupakan salah satu pendukung penggunaan Artificial Intelligence di bidang pendidikan. Gates bahkan percaya AI akan memperbaiki pendidikan dalam banyak hal. Kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam diri pelajar. Guru tidak dibebani peran yang begitu dominan.
Namun, tugasnya menjadi spesifik dalam lingkup memberikan pencerahan dengan kata kunci yang substansial. Pangkal dari setiap pemanfaatan teknologi bagi guru adalah tetap mengedepankan esensi dari mengajar, yaitu menata moral dan perilaku dari pelajar. Adapun bagi pelajar, adanya teknologi pendidikan dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan. Lalu, apa sih kelebihan menggunakan artificial intelligence dalam bidang pendidikan? Adapun kelebihan dari penggunaan artificial intelligence dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, pendidikan yang lebih efisien. Artificial intelligence efektif dapat digunakan untuk membiasakan pendidikan dengan keahlian serta kecepatan belajar mengajar, sehingga membuat proses belajar lebih efisien dan efektif. Yang kedua, tutorial belajar yang personal. Artificial intelligence bisa digunakan untuk membuat tutor virtual yang bisa dibagikan secara personal. Tutor virtual ini bisa membagikan instruksi serta umpan balik yang bisa disesuaikan dengan keahlian pelajar, dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, evaluasi yang lebih kilat serta akurat. Artificial intelligence bisa digunakan untuk melaksanakan evaluasi otomatis pada tugas-tugas yang dikerjakan pelajar, sehingga membuat proses evaluasi jadi lebih kilat serta akurat. Yang keempat, pembelajaran yang lebih interaktif. Artificial intelligence bisa digunakan untuk membuat game-based learning yang bisa membuat proses belajar jadi lebih mengasyikkan dan interaktif. Lalu, yang kelima, analisis informasi yang lebih baik. Artificial intelligence bisa digunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari pelajar, semacam informasi tentang presensi, hasil ujian, serta kegiatan belajar. Dengan analisis informasi ini, guru bisa menguasai keadaan belajar pelajar secara totalitas serta membiasakan pendidikan dengan kebutuhan pelajar. Terakhir, pembelajaran jarak jauh yang lebih efisien. Artificial intelligence bisa digunakan untuk mendukung pendidikan jarak jauh dengan membuat sistem yang bisa membagikan umpan balik, instruksi, serta pengujian yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Dengan AI, pelajar bisa belajar secara mandiri serta dibantu oleh sistem yang bisa menolong mereka untuk belajar dengan lebih efisien. Lalu, adakah kekurangan dari penggunaan artificial intelligence ini? Selain memiliki kelebihan, artificial intelligence juga memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu, yang pertama, pekerjaan. Artificial intelligence dalam bidang pembelajaran bisa menimbulkan kehabisan pekerjaan untuk para guru, dosen, atau praktisi. Sebab AI bisa digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasa dikerjakan oleh manusia. Yang kedua, minimnya interaksi sosial. Artificial intelligence dalam pembelajaran bisa menimbulkan minimnya interaksi sosial di antara pelajar. Sebab pelajar hendak belajar secara mandiri serta tidak banyak berbicara dengan sesama pelajar lainnya. Yang ketiga, minimnya keahlian sosial. Artificial intelligence dalam pembelajaran bisa menimbulkan minimnya keahlian sosial pada pelajar sebab pelajar tidak berhubungan secara langsung dengan guru dan teman. Yang keempat, dependensi terhadap teknologi. Artificial intelligence dalam pembelajaran bisa menimbulkan pelajar jadi sangat bergantung pada teknologi, sehingga pelajar hendak kesusahan dalam belajar tanpa dorongan teknologi. Yang kelima, keamanan informasi pribadi. Artificial intelligence dalam pembelajaran bisa memunculkan permasalahan pribadi serta keamanan informasi, sebab informasi pelajar bisa disalahgunakan ataupun dibocorkan. Yang keenam, etika serta permasalahan sosial.
artificial intelligence dalam pembelajaran pula bisa memunculkan permasalahan etika serta sosial, semacam diskriminasi, diasingkan, serta kasus lain yang bisa jadi mencuat dari pelaksanaan. Salah satu tantangan terbesar di dunia pendidikan, selain cara dan kecepatan belajar yang berbeda-beda pada tiap individu, adalah baik buruknya nilai yang tertanam di dalam diri mereka seusai beradaptasi menggunakan sistem berbasis artificial intelligence. Dampak yang diberikan juga mempengaruhi perkembangan anak didik dalam bertindak, merespon, dan menyikapi segala masalah yang ada, nilai kejujuran hingga nilai kompetensi dan tanggung jawab. Baiklah teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.